Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Loh Jinawi Channel. Kali ini kita akan mengikuti prosesi upacara dan tabur bunga di Makam Pahlawan Pratu Sabar yang berada di tempat pemakaman umum Dusun Jarangan, Desa Amboro, Kecamatan Silorejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Prosesi upacara dan tabur bunga yang diadakan di Makam Pahlawan Pratu Sabar ini rutin diadakan tiap tahun, dan kali ini pun juga akan dibacakan sekelumit sejarah mengenai Pratu Sabar hingga ia ditangkap dan ditembak oleh Belanda. Dan prosesi tabur bunga ini juga akan diikuti oleh berbagai instansi, perwakilan dari berbagai instansi, dan juga anak-anak sekolah. Dan ini rombongan sudah mulai datang, dan sebentar lagi proses upacara dan tabur bunga akan segera dimulai. Dan sepertinya prosesi upacara dan tabur bunga akan segera dimulai. Mari kita ikuti secara sesama untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mendoakan dan sekaligus memberikan penghormatan bagi beliau. Istirahat, tepat. Sebelum upacara dimulai, berikut akan kami bacakan petugas upacara. 1. Pengatur upacara Kak Bambang Iswianto SAG, Andalan Ranting. 2. Sekor Sambaro. Dirijen Triananda Koirun Nisa, Penegak SMK YP 17 Silorejo. Paduan suara Penegak SMP YP 17 Silorejo. Tata urutan Kak Winarti SPD Tamabigus SD Pramuka Kuartir Ranting Silorejo. Rabu 17 Agustus 2022 di Makam Umum Dusun Jarangan, Desa Amboro, Kecamatan Silorejo. Persiapan pasukan. Pembina upacara mengambil tempat.
Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara jarak makan dan tabur bunga taman makan pahlawan Ratu Sabar PABN dan Partir Cabang Gerakan Pramuka Taman Surojo. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada arwah pahlawan Ratu Sabar, hormat. Ya. Tegak. Ya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa pahlawan, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya sambil berdoa. Semoga arwah beliau diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan secara singkat almarhum Ratu Sabar. Pembacaan kisah kepahlawanan prajurit Ratu Sabar, Ratu Sabar dan kawan-kawan tahun 1949. Pendahuluan. Kenangan pahit pernah menimpa rakyat yang berdomisili di wilayah sekitar Gunung Kawi bagian selatan, Gunung Butak dan Gunung Pitrang pada masa penjajahan Belanda. Belanda mendirikan sebuah benteng pertahanan yang terletak di sebelah barat Sungai Laor, Desa Selorjo. Dari benteng pertahanan ini, Belanda setiap hari mengadakan serangan ke arah utara, yaitu ke Desa Ngreco, Boro, Sumeragung, Jambuer, dan Peniwen. Sebab desa-desa tersebut menjadi sarang gerilyawan kita yang bersatu padu, khususnya para pemudanya, untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi tercinta ini. Masa pendudukan Belanda, penyerangan Belanda ke Peniwen. Setelah mendirikan markas di Laor, Desa Selorjo, Belanda terus mengadakan penyerangan hingga akhirnya para gerilyawan kita yang tergabung dalam Brigade 16 Sektor Kawi Selatan di bawah pimpinan Letkol Warong mundur sampai ke Desa Peniwen dan bermarkas di sana. Untuk kepentingan kesehatan, maka didirikanlah sebuah rumah sakit darurat yang diberi nama Panti Husada. Disinilah terjadi tragedi yang luar biasa. Hampir semua anggota Palang Merah yang bekerja di rumah sakit Panti Husada beserta semua pasiennya dibantai satu persatu oleh pihak Belanda. Kekejaman Belanda tidak hanya sampai di situ. Dia segera mendatangkan bala bantuan lewat udara dan operasinya diteruskan kembali ke wilayah Desa Jambuer, terus ke barat dan akhirnya bermarkas di Gunung Sari, Desa Sidomulyo. Pada waktu itu masih merupakan perkebunan karet yang bernama Blocing. Karena pembantaian tersebut, maka timbullah protes keras dari pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan ke PBB lewat Palar sebagai wakil Indonesia di PBB dan mendapat tanggapan positif.
Selanjutnya, PBB mengirimkan sebuah misi untuk menyelidiki kebenaran protes tersebut. Misi tersebut dikenal dengan sebutan Komisi 3 Negara atau disingkat KTN. Dengan laporan Komisi 3 Negara yang disampaikan kepada PBB tentang kebenaran protes tersebut, maka menimbulkan protes keras dari kalangan dunia atas kebiadaban Belanda di Peniwen. Dengan adanya protes keras dari kalangan dunia tentang kebiadaban Belanda di Peniwen tersebut, rupanya tidak membuat Belanda untuk mundur, bahkan semakin membabi buta dengan selalu mengadakan patroli ke daerah-daerah yang dianggap membahayakan dan menjadi sarang dari para pejuang atau gerilyawan kita. Bahkan setiap sore selalu memberikan tembakan jarak jauh dengan memakai mortir ke daerah Ampel Gading dan sekitarnya. Hal ini memang benar karena daerah Blora, Jambuer, dan Peniwen dan Ampel Gading menjadi sarang para gerilyawan kita. Komando selalu diberikan dari Tunggorono dan kompi-kompi yang selalu siap tempur terus memperhatikan komando tersebut. Tertembaknya Pratu Sabar. Pada tanggal 14 Maret 49, terdengar berita bahwa di desa Peniwen dipatroli lagi oleh pihak Belanda. Maka dari itu, Kompi 3 di bawah pimpinan Komandan Utuk Lalu memerintahkan dua prajuritnya yang juga sebagai pembina desa Peniwen, yaitu Sabar dan Diman, untuk meyakinkan kebenaran berita tersebut dan mengakibatkan tertembaknya Pratu Sabar. Adapun kronologisnya sebagai berikut. Pada tanggal 14 Maret 49, setelah menerima tugas untuk meyakinkan kebenaran berita tentang adanya Belanda di desa Peniwen, maka dua orang berangkat. Di samping meyakinkan berita tersebut, mereka juga diberi tugas untuk menafsir kekuatan Belanda beserta persenjataannya. Perintah dijalankan dengan segera. Keduanya memakai pakaian serba hitam, ikat kepala merah putih dan bersabuk sarung. Diman bersenjatakan granat tangan dan Sabar bersenjatakan samurai. Setelah sampai di desa Peniwen, kedua orang tersebut bertemu dengan Suwanci, anggota Kompi 4 di bawah pimpinan Komando Kompi Tenges yang sedang mencari induk pasukannya. Karena merasa senasib seperjuangan, maka Suwanci bergabung dengan dua orang tersebut untuk melaksanakan tugas bersama. Walaupun tugas tersebut dilaksanakan dengan hati-hati, namun ketiga orang tersebut tidak menyadari bahwa mereka telah masuk dalam jebakan tentara Belanda yang sedang bertugas jaga. Tentara Belanda tersebut bersenjatakan karaban dan brand. Karena ketiga orang ini telah diketahui oleh Belanda, maka langsung ketiga-tiganya mengangkat tangannya tinggi. Suatu tanda menyerah dengan urutan Diman di depan, Suwanci di tengah dan Sabar di belakang. Setelah diketahui bahwa tentara Belanda yang siap tempur hanya dua orang, sedang yang lainnya sedang istirahat sambil minum air kelapa, maka Diman dengan pikiran yang bulat dan semboyan yang telah mendarah daging, lebih baik mati berkalang tanah daripada bertekuk lutut. Maka ia pun lari sejadi-jadinya, yang kemudian diikuti oleh kedua orang temannya. Dengan jalan bergulung dan berbagai macam cara demi menyelamatkan diri dari tembakan Belanda yang membabi buta karena merasa tertipu, akhirnya Diman dan Suwanci dapat menyelamatkan diri. Tetapi nasib malang sedang menimpa Sabar, yang lari paling belakang. Dia tertembak dari arah belakang. Karena kemarahan yang luar biasa dari tentara Belanda disebabkan dua orang tawanannya dapat meloloskan diri, maka luapan kemarahan itu ditumpahkan kepada prajurit Sabar yang telah mati tertembak senjata mesinnya. Pedang samurai milik Sabar kemudian diambil dan dengan pedang itu oleh tentara Belanda dipergunakan untuk mencacah sampai hancur batok kepala prajurit Sabar yang telah gugur. Laporan segera disampaikan oleh Diman dan Suwanci kepada induk pasukan yang telah mengadakan persiapan pertahanan di desa Jambuer. Pasukan segera melakukan pengejaran dan akhirnya bisa terkejar di daerah Lagu Desa Kromengan hingga terjadi pertempuran hebat di wilayah itu. Karena tentara Belanda merasa terdesak, akhirnya mendatangkan tentara bantuan dari markasnya Sumberbojong dan Jatigewi yang dilengkapi dengan kendaraan lapis baja.
Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salat kita yang telah tidur dalam membela kebenaran dan keadilan. Allahumma ya Allah, ya Rafi'ad darajat, angkatlah derajat kami, anak-anak didik kami, pemimpin-pemimpin kami, bangsa dan negara kami, hingga sampailah kepada cita-cita bangsa dan negara kami, yakni mencapai masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang Engkau ridhoi. Allah, bangsa dan negara kami. Allahumma ya Allah, ya mujibah da'wah, kabulkanlah segala permohonan kami. Hanya kepadamu kami memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Penghormatan kepada laporan pemimpin upacara. Upacara peradilan semangat. Laporan selesai. Bubarkan. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Selorejo. Persiapan berikutnya, Ibu Camat Selorejo, Ibu Persed, Ibu Kepala Desa Kecamatan Selorejo, dan Ibu-Ibu Bayangkari.
Setelah Ibu Persit dan Bayangkari, persiapan berikutnya untuk Bapak Ibu Kamabigus se-Kecamatan Selorejo. Saya ulangi lagi, persiapan berikutnya Bapak Ibu Kamabigus dan Pembina Pramuka Kecamatan Selorejo. Bapak Ibu perangkat Desa Mboro. Tokoh masyarakat dan FKUB Desa Mboro. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu perangkat Desa Mboro. Hormat, Kak. Persiapan adik-adik penegak dan penggalang, disusul penggalang. Siap, Kak. Hormat, Kak. Kak.
Kayak ada